Welcome back to my class. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai SKB ditinjau dari aspek pasar. Ketika kita berbicara aspek pasar, kita akan belajar tentang karakteristik konsumen, bagaimana memasuki pasar, apa dan peluang dan risiko ketika kita memasuki pasar, atau bagaimana caranya kita bisa bertahan di pasar yang kita pilih. Secara spesifik, analisa bisa dibagi tiga, analisis kondisi pasar pada saat itu ketika kalian sudah berencana memasuki, estimasi kondisi pasar di masa mendatang, dan estimasi potensi pasar. Pada saat analisis kondisi pasar, ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, permintaan, perkembangan, dan penawaran produk. Supply dan demand kan akan selalu berubah-ubah ya, tergantung faktor, situasi, bisa jadi karena cuaca, kondisi, dan sebagainya. Nah, ini kita mengamati perkembangan permintaan dan penawaran. Kita kan sudah memasuki pasar, sudah memasuki satu pasar, kita lihat nih, permintaannya lebih banyak nggak daripada penawaran. Karena kalau misalnya kebalikannya, lebih baik kita tuh memilih bisnis lain yang lebih terrified ya, yang lebih membuka peluang gitu. Kemudian kita lihat perkembangan harga 3 tahun terakhir, apakah cenderung naik atau cenderung turun. Harga turun ketika perkembangan harga suatu barang cenderung turun di suatu pasar itu belum tentu buruk, karena yang paling penting adalah dari keuntungannya ya. Mungkin harganya turun, cenderung turun, tapi dari keuntungan bisa jadi lebih besar karena supply demand-nya lebih banyak seperti itu. Kemudian karakteristik konsumen yang dituju ya, baik dari segi demografi, usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Usia, misalnya kalau misalnya dari segi usia, kalau kalian yang misalnya mau buka TK, tapi tempat kalian mau buka TK itu lebih banyak penduduk yang berusia tua, yang piramid terbalik. Nah, itu kan tidak menguntungkan ya. Kemudian juga dari tempat tinggal, kalau misalnya kalian mau buka bisnis es krim, mungkin akan lebih bagus kalau di negara-negara tropis yang musim panasnya merata. Atau mau buka bisnis pakaian musim dingin, tentu cari di negara 4 musim dingin. Kemudian dari segi pekerjaan dan lain-lain. Kemudian lihat lagi dari jumlah konsumen potensial. Konsumen potensial ini konsumen yang belum beli barangnya, tapi ada kemungkinan membeli di masa mendatang. Kemudian lagi dilihat dari kebijakan pemerintah terkait dengan usaha yang ini jalani, apakah cenderung mendukung. Misalnya kalian ingin buka buat ekspor garam misalnya. Nah, perusahaan-perusahaan pemerintah termasuk mendukung untuk melakukan ekspor garam tersebut, misal dari biaya cukai rendah, kemudian dipermudahkan, ya itu kalau seperti itu kasusnya, tentu potensial pasar dimasuki oleh kalian sebagai usaha. Kemudian ada estimasi kondisi pemasaran di masa datang, masuk permintaan dan penawaran, kembali lagi yang berubah, dan juga perubahan selera konsumen. Mungkin sekarang konsumen kalau kita lihat dari segi pasar F&B ya, segala sesuatu ditaruh maca gitu. Dulu sebelumnya ada keju, ada mentai. Nah, ini bisa mempengaruhi perubahan selera konsumen. Jadi harus lebih kreatif gitu dalam diversifikasikan produk. Tapi perubahan selera konsumen itu bukan hanya dari segi produk aja, tapi bisa juga dari segi tempat belanjanya. Dulu sebenarnya belanja offline, sekarang sebenarnya belanja online. Kemudian di e-commerce, tapi belakangan ini katanya lagi banyak kan nggak senang belanja di offline maupun online, lebih senang di TikTok Shop yang walaupun sosmed tapi dicampur dengan e-commerce dan harga yang lebih murah. Ini contoh perubahan selera konsumen ya. Kemudian estimasi potensi pasar itu menghitung potensi penerimaan dan pembelajaran yang dilakukan konsumen. Nah, kira-kira konsumen dalam sebulan itu bisa beberapa kali beli barang produk yang kita pasarkan. Nah, ini kenapa aspek pasar harus dipertimbangkan? Kita mau memaksimalkan konsumsi konsumen. Ya, jadi kita bisa memenuhi permintaan konsumen, kemudian memenuhi demand konsumen, kemudian memaksimalkan kepuasan konsumen. Kalau konsumen puas terhadap produk kita, tentu kan dia akan balik lagi ya, membeli. Kemudian memaksimalkan pilihan ragam produk. Jadi kita bisa ngasih alternatif produk yang berbeda dan berbagai jenis kepada konsumen.
Nah, dengan mempelajari pasar terus juga kita jadi tahu apa yang diminta oleh konsumen, sehingga kita bisa merancang produk yang bisa mutunya itu maksimum, bisa memuaskan konsumen. Tentunya ya untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa, kalau kita ngerti pasar, ya kita ngerti siapa konsumen kita tahu bagaimana cara ekspansi pasar, akan lebih mudah. Tentu juga ujungnya menguasai pasar dan menghadapi pesaing, kemudian memenuhi kebutuhan akan suatu produk dan jasa, dan memenuhi keinginan pelanggan atas produk yang otomatis ya tidak akan jauh-jauh ya kita belajar pasar ya, supaya kita tahu konsumennya, bisa memenuhi demand mereka, memuaskan mereka, sehingga kita bisa meningkatkan penjualan, dapat untung lebih besar, bisa mempunyai keunggulan kompetitif di pasar dibanding dengan kompetitor sejenis. Nah, ini contoh menghitung potensi pasar ya. Menghitung potensi pasar, kita lihat misal cek informasi seperti ini. Jumlah konsumen 400, pendapatan rata-rata 1 juta, jumlah pesaing 4. Nah, ini diasumsikan di soalnya besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja adalah 64%. 64% per satu penduduk. Misalnya 64% per 1 juta 640.000. Kemungkinan untuk berbelanja misalnya 50%. Jadi dia mengalokasikan 64% dari belanja untuk belanja. Nah, 64% itu bukan berarti akan dibelanjakan semuanya, tapi ada kemungkinan ini kayak dana ini budgeting. Kayak kalian misalnya ngekos gitu, dapat 1 juta, nah itu misalnya kalian budget untuk dana kehidupan sehari-hari 500.000 misalnya, tapi belum tentu 500.000 itu dipakai semua. Nah, ini makanya ada kemungkinan berbelanja diasumsikan 50%. Jadi dana satu penduduk, satu rumah tangga di negara ini misalnya 640.000 untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, dari 640.000 itu kemungkinan yang akan dibelanjakan cuma setengahnya, berdasarkan soalnya 320.000. Nah, potensi pasar itu itu dengan cara menghitung kemungkinan berbelanja dikali jumlah konsumen. 320.000 kali 400, 128 juta. 128 juta itu dibagi 5 ya, untuk potensi penerimaan per kompetitor, per satu pelaku pasar. Kenapa dibagi 5? Karena jumlah persaingannya 4, sementara kamu satu pihak, jadi 1 tambah 4, 5. Jadi kemungkinan setiap pelaku pasar itu punya potensi penerimaan sebesar 25.600.000. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, ini aspek pasar ya. Tadi kan kita lihat penerimaan ya, permintaannya. Nah, ini aspek pasar. Kita lihat lagi dari pasar dan jenis pasar. Apakah pasar konsumen, pasar industri, atau reseller, beda. Kalau kalian bergerak kepada pasar konsumen, biasanya permintaannya belanjanya satu konsumen cuma satu atau satu atau dua barang. Beda dengan kalian menjual untuk pasar industri atau reseller. Mereka pasti ngambil banyak unit, misalnya 500 unit, 400 unit, bisa untuk dijual kembali. Kemudian analisis penawaran dan permintaan produk. Pengukuran permintaan itu bisa dihitung seperti ini, data impor produk yang bersangkutan, data impor, ekspor, dan produksi DM. Nah, ini rumusnya PE, P tambah I plus S DC. Itu apa sih? PE itu permintaan ya. Ini PE harusnya. PE permintaan, P-nya produksi, impor, dikurang ekspor dikali DC selisih persediaan. Nah, ini adalah untuk mengukur permintaan impor dan ekspor. Kemudian juga kita lihat lagi permintaan dari segi industri, karena banyak ya yang membeli untuk dijual kembali atau membeli produk kita untuk dijadikan produk lain. Kemudian juga kita lihat tren perkembangan permintaan produk. Nah, teknik peramalan penjualan sendiri tadi kan udah peramalan potensi pasar. Sekarang kita masuk ke peramalan penjualan, ada judgmental method, ada analisis trend, linear, non-linear, regulasi, dan korelasi. Kemudian spesifik forward method, analisis industri, produk kuat, analisis dan produk akhir. Nah, ini tren linear seperti ini ya.
dihitung dulu, nah ini rumusnya, ya, dihitung dulu demand-nya berapa, total FC-nya berapa, dan total produk-nya berapa, tinggal dimasukin ke rumus, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berbicara soal pasar, kita akan bertemu yang namanya istilah market space dan market share. Market share itu bagian pasar yang kita kuasai. Misalnya dalam satu pasar itu kita anggaplah seperti kue apple pie. Nah, market share kita sekitar 30%. 70%-nya kemana? 70% dibagi-bagi oleh saingan kita, ya. Itu berarti market share adalah bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan yang kita olah, misalnya. Kemudian ada yang namanya market space. Market space itu akses permintaan dari penawaran. Jadi begini, kita di pasar itu supply dari beberapa pesaing dari kita, dan beberapa pesaing itu belum memenuhi permintaan. Nah, permintaan yang belum bisa di-cover oleh para kompetitor di suatu industri itu dinamakan market space. Ini potensial untuk digarap, potensial untuk diolah. Nah, gimana kita bisa menarik potensinya dari si market space ini, ya caranya kita melakukan peramalan, ya, kira-kira berapa jumlah, kita lihat di pasar, kita lihat survei berapa jumlah demand yang belum dipenuhi, dan kita lihat lagi kapabilitas organisasi kita, kapabilitas perusahaan, kira-kira bisa meningkatkan berapa jumlah unit produksi untuk menutupi permintaan yang belum bisa dipenuhi oleh pasar. Permintaan yang belum dipenuhi oleh pasar, oleh penawaran yang ada di pasar, itu yang dinamakan market space. Berbicara mengenai produk juga, kita harus paham banget, kita harus mengetahui mengenai produk life cycle. Tidak ada produk yang akan abadi selamanya di pasar. Banyak kita lihat, banyak kan produk-produk yang sebelumnya ada tapi hilang, karena mungkin memang life cycle-nya pendek, life cycle-nya sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ada introduction, ketika perkenalan, perlu dikenalan, misalnya biskuit dulu tuh ada namanya biskuit Holanda, kita gabung coklat gitu. Introduction begitu dikenalkan, langsung populer, langsung banyak permintaannya, sehingga growth-nya tinggi, kemudian growth-nya tinggi sehingga mereka mencapai tahap maturity. Tahap maturity ini tahap udah puncak, di mana penjualan itu sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Tingkat penjualannya sendiri sudah termasuk tinggi, karena itu tidak bisa ditingkatkan lagi, karena udah paling maksimal, yaitu udah tahap maturity. Biasanya dari maturity itu cenderung mengalami decline, di mana penjualannya akan berkurang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya perusahaan tidak punya alternatif lain selain mengganti produk yang ada, karena udah tidak kurang diminati, ya. Kalaupun ada yang peminatnya juga nggak menutupi biaya produksi dan sebagainya, sehingga produsen harus menjual produk baru, ya. Ini untuk mensiasati produk life cycle ini ada beberapa sih yang bisa dilakukan, ya. Misalnya supaya growth-nya tidak terlalu cepat sampai ke maturity, promosinya tidak terlalu besar-besaran, ya. Kemudian bisa dilakukan diversifikasi produk, contoh Oreo kan dulu produk andalnya cuma yang hitam dengan tim putih, tapi sekarang udah ada berbagai macam rasa. Nah, itu masuknya untuk menghindari, ya, hard decline, karena mereka tahu dengan terjadi setiap itu dikenalkan produk baru. Atau juga bisa pakai trick and triknya McDonald, biasanya produknya cuma diluncurkan dalam jangka waktu singkat. Nah, contohnya McD yang rasa Jepang atau rasa gulai, nah itu cuma diluncurkan setahun sekali untuk beberapa bulan. Jadi orang nggak cepat bosan ketika mereka diluncurkan lagi, di relaunch lagi, permintaan tetap tinggi. Seperti itu. Beberapa cara mengakali produk life cycle agar lebih panjang dan bisa bertahan lebih lama. Nah,
Kemudian ketika berbicara pasar, kita akan memperhatikan aspek pasar pemasaran ya. Pasar pemasaran yang tidak akan jauh-jauh dari STP, segmenting, targeting, and positioning. Segmenting kita lihat dari dasar-dasar segmenting, dari geografis, daerah sejuk, pantai, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya di pantai, kalian jual pakaian renang mungkin akan lebih laris daripada di daerah, menjual di daerah yang dingin. Kemudian ada demografis, umur, jenis kelamin, agama, kepadatan dan penghasilan. Nah, ini bicara soal demografis. Ini bisa kita lihat ya di negara Jepang ini banyak sekolah yang tutup, sekolah untuk anak-anak, karena dari segi jenis umurnya, karena dari umurnya penduduknya itu cenderung piramida terbalik ya. Kemudian dari sosiologis, budaya, kelas sosial, dan psikografis, keberhasilan serta mental, manfaat produk, dan syarat segmentasi itu ada measurability, accessibility, dan sustainability. Nah, kemudian dari target, kalian udah tahu nih segmentasi siapa. Nah, kalian targeting nih, Nah, targeting ini kalian bisa buat kayak semacam profil konsumen yang jadi target kalian. Ya, kira-kira misalnya kalian mau buka usaha kopi, kopinya itu kalian segmentasinya memilih untuk usia 20 sampai 40 usia kerja aktif ya gitu. Kemudian kita cek tahu nih orang 20-40 yang kerjanya seperti itu, yang kerja 9 to 5 kepribadiannya gimana, demografisnya gimana, sosiologinya gimana. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan si target pasar. Kemudian positioning ya, ini kita memposisikan produk kita harus ada diferensiasi, kita harus ada menjual sesuatu yang unik sehingga jadi keunggulan kompetitif bagi dibandingkan kompetitor. Nah, ini strategi marketing mix, ini yang basic ya, ada yang 4P, ada skala juga 7P, tapi sebenarnya balik 7P itu cuma pengembangan dari 4P aja. Ini basicnya, ya kita bisa lihat di sini. Strategi produk, pertama dari produk, price, kemudian price, harga, place, distribution, dan promosi. Produk, misalnya kita buat logo dan moto menarik, kemudian paling penting adalah kualitas produknya lebih unggul, misalnya kalian buat makanan, rasanya lebih enak dan kompetitor. Atau kalian jual tasnya misalnya lebih durable, lebih model lebih banyak, atau kualitasnya lebih bagus, jahitannya dan sebagainya. Kemudian lihat dari kemasan ya, kemudian label. Nah, itu tapi yang pertama harus diperhatikan adalah kualitasnya terlebih dahulu baru sebelum kita melakukan diferensiasi ya dibanding produk kompetitor sehingga lebih mudah diingat. Kemudian ada strategi harga. Harga misalnya kalian menjual dengan harga mahal tapi memberikan kualitas, atau kalian bisa juga harganya lebih murah agar bisa lebih banyak terjual. Nah, ini penentuan harga harus berhati-hati, gimana jangan sampai karena perang harga membuat kalian tuh istilahnya bakar uang dalam artian sebenarnya harga jual kalian itu tidak menutupi HPP, jangan seperti itu. Jadi ketika menentukan harga, selain lihat siapa pasarnya, kalian juga perhatikan juga HPP kalian ya. Di sini ada diskriminasi harga, kemudian ada harga produk baru, dilihat dari market screening, planning, market penetration pricing. Ya, jadi harga produk baru ada diperhatikan istilah market penetration pricing dan market screening pricing. Kemudian ada place distribution, kita lihat tempat distribusinya yang berpengaruh bagaimana, yang dekat dengan pasar atau pelanggan itu seperti yang mana, karakteristik dan produk juga pertimbangan pengendalian gimana. Jadi ada produk-produk yang mudah rusak, jadi distributionnya harus lebih hati-hati daripada produk-produk yang awet atau tahan lama. Misalnya produk-produk yang mudah rusak, itu berarti benar-benar harus ditaruh di dekat pasar yang gampang dicapai oleh calon konsumen potensial. Kemudian strategi promosi, push marketing terhadap potensi, mulai periklanan, self promotion, mulut ke mulut, personal selling, dan sekarang yang pasti tidak akan terlalu dalam pengangkutan sosial media, digital
media untuk promosi ya. Nah, ini kemudian ini tadi ya kita bahas lagi sekilas segmentasi, targeting dan positioning. Segmentasi mengidentifikasi segmen, mengembangkan proporsi segmen, dilihat dari geografi, demografi, psikologi perilaku, kemudian dari karakteristik, listing, measurable, assessable. Dari semua segmen-segmen ada kita kembangkan satu, kita pilih satu dulu sebagai targeting yang mau kita garap ya. Kita memilih targeting konsumen yang kita mau garap, memilih segmen sasaran itu dipertimbangkan dari segi evaluasi, ukuran permintaan, pertumbuhan segmen, intensitas persaingan dan sumber daya. Baru kita udah benar-benar menggarap targetnya masyarakat, kita kemudian mulai memikirkan bagaimana positioning kita. Positioning itu adalah bagaimana pandangan konsumen mengenai produk kita. Produk kita di mata konsumen itu seperti apa sih? Kita maunya seperti apa? Jadi kita ingin misalnya, jadi bukan menentukan pandangan konsumen ya, tapi kita berusaha menentukan kira-kira kalau konsumen misalnya dikasih kata Oreo ingetnya apa, dikasih kata Aqua ingetnya apa, itu adalah positioning ya. Bagaimana kita berusaha agar produk kita itu mudah diingat dan jadi membekas di ingatan konsumen dan punya image tertentu di perspektif konsumen. Nah, ini beberapa segmen ya. Untuk industri kecil, menengah, dan besar tentu saja beda-beda dari segi teknologinya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Industri kecil mungkin teknologinya lebih simple, menengah udah lebih mempentingkan efisiensi dan produksi, mutlak itu lebih kompleks karena meningkatkan daya saing kompetitif dibanding konsumen sebelumnya. Kemudian ada teknologi sederhana, tepat guna, dan teknologi tinggi dalam komunikasi ya. Itu berbeda-beda tiap industri. Kemudian ukur daya tarik segmen ini bisa dikerjakan ya, bisa dibaca ya. Ini ukuran permintaan 0,4, ratingnya 4. Ini ditentukan dari soalnya. Skor 1,6, pertemuan segmen 0,3 bobot, ratingnya 5, 1,5, itu seperti 0,6. Sehingga semuanya dijumlahkan jadi itu 3,9. 3,9 didasarkan lainnya itu berarti segmentasinya menarik untuk digarap. Nah, ini ketika tadi segmenting, targeting, positioning, ketika berbicara positioning kita akan lepas dari bagaimana cara mendiferensiasikan produk sehingga punya positioning yang berbeda di mata konsumen. Nah, lebih positioning yang unggul di mata konsumen. Kita lihat dulu dari ketika mendiferensiasikan produk, kita lihat dari core kompetensinya, kemudian dari kumpulan keterampilan teknologi, ya bisa memungkinkan perusahaan menyediakan manfaat tertentu bagi pelanggan. Nah, kompetensi sendiri bersumber dari kapabilitas dan sumber daya organisasi, akan tetapi tidak semua kapabilitas dari CDO merupakan kompetensi ya. Jadi misalnya kompetensi itu adalah sesuatu yang dianggap menguntungkan organisasi dibandingkan dengan persaingannya. Kelebihan perusahaan itu belum tentu semuanya bisa dilihat sebagai kompetensi. Nah, kapabilitas dapat dikatakan kompetensi jika kapabilitas perusahaan ada value capabilities. Jadi perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan menimbulkan ancaman. Jadi kapabilitas perusahaan itu bisa dianggap kompetensi kalau ada value capabilities, style capabilities, imperfectly imitable capabilities, dan non-substitutable capabilities. Value capabilities adalah faktor-faktor kapabilitas perusahaan yang bisa memungkinkan untuk perusahaan memanfaatkan peluang dan menimbulkan ancaman. Kalau rare capabilities itu capabilities yang tidak dimiliki atau hanya sedikit sekali dimiliki oleh pesaing. Kemudian ada imperfectly imitable capabilities seperti tiru oleh pesaing, dan ada non-substitutable capabilities tidak dapat digantikan. Ya, sekian dari saya mengenai fakta dan pemasaran. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca beberapa jurnal atau digital dan digital book yang akan saya kirim melalui PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.